jamaah YouTube silakan dibuka Tauhid halaman 23 yaitu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Dilihat sendiri nanti ada keterangan kok. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Artine ing dinane ingsun ngundang-undang utawa nimbali ing saben-saben menungso lawan nebut-nebut pimpinane utawa imane. Saya terangkan dulu Bapak Ibu, ini tercantum dalam Quran surat Israel ayat 71. Pira Bu? 71. Hitung-hitungan masuk ke hafal Bu? 1, 2, 3, 4. Misalnya 100 hafal. Nek niat, nek gak niat yo sampai sejumlah yo guys. Ya jangan umroh, jangan kajian sampai hafal bahasa Arab. Ya terutama nek gawe jual beli ngono lho tuku. Kam samanu hada. Apa ya sampean takon kok ngono. Piro iki regane? Sampean takon. Tahunya cuman itu, Kamsarial. Hah? Kamsarial. 1 real. Kamsarial. Ngono ya apal. Sampai nomor 2 dihafalkan. Quran itu apa? Ya Al-Quran. Tawaf. Tawaf. Iku ae ngene lho Bu. Halal. Haram. Naam. Lah, sini. Insyaallah hafal kan? Hafal. 4 ya haram, halal. Lah, naam. Ya, jangan sampai dodol lah dikit-dikit bisa gitu loh Bu. Keterangan dari Al-Quran surat Israel adalah besok pada hari kiamat orang itu dipanggil oleh Allah tapi syaratnya harus melalui grupnya, harus melalui pimpinannya. Contoh sekarang Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang itu besok membawai orang 40. Orang 40 enggak dipanggil satu-satu, cukup pimpinannya dipanggil, kemudian anak buahnya mengikuti di belakangnya. Kalau sampai enggak punya grup, enggak punya regu, enggak punya kelompok, dengan kesulitan besok. Saya melihat ada orang gerak jalan, yang dipanggil cuma satu, ketuanya aja. Sama dengan seperti itu. Besok di akhirat, iya ini Quran kok. Enggak mungkin goro. Kalau regunya apa saja Pak? Saya bicarakan regunya itu muslimin, orang yang Islam. Mukminin, orang yang percaya kepada Allah. Muhsinin, orang yang baik. Siapa itu? Sembahyang terus yang disembah. Itu kelompok ini. Nomor 4, muwahhidin, sementara 4 aja lah. Muwahhidin dengan kelompoknya orang bertauhid. Mukminin dengan kelompoknya orang yang sudah berjumpa dengan Allah. Muhsinin, semua orang sembahyang yang tahu yang disembah. Muslimin, syahadat tahu yang disahadati. Minimal 4 itu aja, jangan pilih. Tapi kalau orang belum makrifat, mungkin ya Islam gagal, mukmin gagal, mari ngono muhsin gagal, muwahhidin gagal total. Berarti gak di kelompok kan? Nah, ya itu sih gak mlebu. Menurut Quran, gak mlebu, gak di kelompok. Quran gak mungkin goro. Quran surat Isra itu jatuh benar. Saya benarkan bahwa Al-Quran itu kalau diartikan orang makrifat, muwahhidin, maka keterangannya lurus semuanya. Tapi kalau diambilkan dari orang yang tidak tahu tauhid, maka diarahkan kepada nafsunya. Contoh Al-Baqarah ayat 2. Atau ayat 3 dan seterusnya. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 1 aja apa sih? Alif Lam Mim. Kemudian ayat 2 maksudnya
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu kalau diartikan orang yang tauhid itu mengarahnya ke malaikat dan seperangkatnya. Tapi kalau diartikan orang yang tidak tahu tauhid, maka gaibnya mengarah kepada Allah. Apa enggak syirik? Ya syirik. Ya, seperti itu saya supaya tahu. Orang syirik itu bukan berarti nyembah berhala, tapi memaknai bahwa Allah itu gaib, digaibkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rata-rata orang yang tidak menyentuh kepada ilmu tauhid, keterangannya larinya ke situ. Kalau nggak percaya, silakan dicek. Besok kalau ada pengajian. Nah itu. Tauhid aja. Tauhid paling benar, grafiknya paling tinggi. Ilmu yang ranking 1 adalah ilmu tauhid. Untuk jamaah publik, saya kasih tahu, siarkan ke sana atau di mana saja bahwa ilmu tauhid adalah grafiknya paling tinggi. Tidak boleh dikalahkan lagi. Kalau dikalahkan boleh, tapi sayang balanya Raja Fir'aun. Kenapa seperti itu? Ya iya, Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, menyamai kan? Ya, menyamai seperti itu. Itu adalah panjenengan harus punya kelompok. Yang satu adalah muslimin, yang kedua mukminin, yang ketiga muksinin, yang keempat muwahhidin. Adapun lainnya gampang. Yang ini yang garis besar. Adapun mukhlisin, maduno itu siapa lagi? Terus banyak lah itu nomor di luar dari ini, tapi nggak apa-apa. Mukhlisin itu siapa? Orang yang ikhlas. Lah ikhlas itu apa? Orang yang tahu yang diikhlasi. Kan banyak orang ikhlas, tapi nggak tahu kan? Tapi itu nggak termasuk garis besar. Yang termasuk garis besar tadi 4. Oleh karena itu kalau orang meninggal dunia tapi tidak ada 4 ini, juga kesulitan rohnya masuk ke sangkakalanya malaikat Jibril, nggak bisa. Orang kalau selamat dari pencabutan roh tersebut supaya nggak terasa sakit, maka harus ada 4. Dan besok 4 itu menjadi kelompok. Satu adalah Islam. Orang rohnya ingin masuk ke dalam sangkakala itu penyelamat. Kalau nggak bisa masuk ke sangkakala berarti nggak selamat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mukmin. Orangnya sudah harus berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, sholatnya harus tahu kepada yang disembah. Dan yang keempat adalah muwahhidin. Kemana saja, mata, telinga, hidung, tangan, perasa, peraba, kaki, semuanya harus bertauhid, bertasbih secara syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keterangan surat Israil ayat 71 selesai. Berarti harus ada apa? Kelompok. Berarti kita ngaji tauhid, kelompok kita adalah muwahhidin. Insya Allah dipanggil. Kepanggil jenengan. Kalau tidak ada kelompok, nggak mungkin. Quran nggak ada, nggak benar itu nggak ada. Saya yang tanggung jawab tentang Al-Quran ini, benar. Memang seperti itu, kelompoknya sudah saya bunyikan. Tapi ngaji nggak tahu, nggak ada keterangan terperinci seperti itu, nggak ada. Pokoknya ya siapa yang hadir pada majelis tholabul ilmi dan duduk sama yang mengajarkan agama, maka besok di akhirat duduk bersama Nabi Muhammad. Paling-paling seperti itu aja. Ya, Nabi Muhammad orang apa? Orang tauhid. Nah, pecelik kamu ya. Orang tauhid. Kalau orang bertauhid ketemu dengan Nabi Muhammad, walaupun ketutupan orang sekian triliun, tapi Nabi Muhammad ujuk-ujuk datang. Itu saya nggak usah. Bisa ketemu Nabi Muhammad pada wong sak mono kuwae kemero. Ngono kae. Bisa asalkan ilmunya sama. Seperti Bapak Ibu kan SMS, orang sekian juta misalnya. Tapi SMS langsung ke orangnya. Walaupun orangnya di mana. Misalnya di Singitan, di Sori Kerangkong misalnya. Oh no, Singitan di Sori Kerangkong. Nah, itu di SMS-nya masuk. Juga seperti itu Nabi Muhammad kita batin, langsung datang. Orang Nabi Muhammad itu artinya tauhid. Nabi Muhammad itu muwahhidin, ya muslimin, ya muwahhidin, ya mukminin, ya muksinin. Memang pembimbing tauhid itu Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua mari kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Artine lan den giring sapa wong-wong kang padha kafir kabeh marang neraka jahanam kale anggrombol-grombol. Oh, ini sama, orang jelek juga beregu-regu seperti ini. Orang jelek seperti itu besok gak ada pakaiannya, di atas matahari, perutnya lapar, hatinya susah, gerombol-gerombol bu. Orang baik juga seperti itu. Gak mungkin Quran ini suloyo, gak mungkin. Bener semuanya. Quran dibuat bisnis doa. Ya, seperti ini keterangannya harus jelas. Jadi kita orang baik harus punya kelompok. Orang jelek dikelompokkan sendiri oleh Allah. Kelompoknya orang jelek apa? Musyrikin, apa? Kafirin, munafikin, dolimin, sementara 4 lah. Kelompoknya banyak. Orang jelek juga berkelompok, orang baik, orang makrifat juga berkelompok. Berarti kita ini kelompoknya yang utama, muwahhidin bu. Bukan muslimin, bukan apa? Mukminin, bukan. Mukminin itu masih di bawahnya standar. Yang muwahhidin ranking 1. Jadi jangan sesuai dengan pertanyaannya Pak Bastomi tadi, kalau ini jelek diambilkan yang paling parah. Emang gitu, yang paling parah pangkatnya yang paling tinggi apa di antara sekian 4? Ya muwahhidin. Muwahhidin itu ada mukminin, ada muslimin, ada muhsinin. Emang kalau nggak ngaji tauhid nggak ada kelompoknya. Nabi Muhammad kelompok apa? Muwahhidin. Jangan lupa besok yang ngasih syafaat, yang ngasih undang-undang, yang nimbali jenengan adalah Nabi Muhammad secara hakikatnya syariat. Adapun hakikatnya hakikat adalah Allah sendiri. Karena ngaji yang saya sampaikan ada 4. Syariatnya syariat, syariatnya hakikat, hakikatnya syariat, hakikatnya hakikat. Yang belum saya sampaikan hakikatnya hakikat. Karena saya khawatir dengan kontras dengan pengetahuan yang saya sampaikan. Nggak saya sampaikan dulu. Itu kalau nggak orang khusus nggak kuat. Iya nggak kuat. Harusnya negatif kok bisa menjadi positif. Iya saya tahu rumusnya seperti itu. Teruskan ngaji walaupun makrifat masih banyak kekurangannya jenengan. Kekurangannya masih banyak. Khususnya bisa mempraktekkan apa tidak gitu ya. Lanjutkan. Untung sampai masih ada. Saya sendiri bijaksana. Bijaksananya orang publik loh. Saya anggap jamaah semuanya. Akhirnya orang jauh-jauh saya menghatamkan. Ini tadi yang dari Jayapura juga memberitahu, telepon Umi ya terdengar kendaraan bahwa kitabnya sudah nyampe. Katanya dia sakit malah alhamdulillah. Ya pengeniku. Ya bunyi ini, kamu mungkin paling ngersolo, paling supaya apa celuk Pak Dokter. Seperti itu karena kelasnya masih kelas paralel. Mana gak paralel ya apa enggak kan murid. ABC ya ngono paralel ya. Tapi kelas 2 tok iya paralel. Ngake ngaji syariat itu banyak, Bu. Ngaji tauhid enggak berapa banyak. Terakhir, mari kita baca. Notut apa enggak? Oh iya, apa ya? Penuh pelajaran ngaji, keterangannya sampai lambe gak tau leren. Melaru dhewe sih gak leren blas. Mulai ngombe tok di apa? Dilokno tunda-tunda ngombe tok apa tidak. Anda, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim laha sab'atu abwabin likulli babin minhum
juz'um maqsum. Artine neraka jahanam iku ondhoke ana 7. Tumrap saben-saben ondhok iku ana bagian-bagian tertentu. Keterangannya yang jelas gini, Bapak Ibu. Orang yang masuk neraka jahanam itu penghalangnya ada 7. Misalnya dari atas sana turun ke bawah, turun lagi, itu ada penghalangnya. Turun lagi sampai 7 kali turunan, 7 kali hambatan. Makanya kalau sudah masuk ke situ, kata surat Al-Bayyinah, maka tidak akan keluar lagi. Khalidina fiha abada. Itu dalam surat apa? Al-Bayyinah. Lah kata surat apa sampean? Sing ngapal surat apa? Nomor 1 surat Gaden. Nomor 2 surat nikah. Menjadi surat-suratan itu. Apa? Nomor 3 surat tanah. Tapi jenengan besok ada keputusan. Siapa yang akan masuk ke situ, maka di bawahnya ini tingginya dari satu tahapan tersebut, tingginya bumi dan langit atau langit sampai bumi itu 1. Kemudian turun lagi dalam lagi 2, dalam lagi 3, dalam lagi 4 sampai 7. Makanya gak jumbul-jumbul. Kadang-kadang situ yang ngelih gilane apa maneh sama 7. Mumpung belum. Para repot kudu dibagi-bagi. Penggodane setan aja dituruti. Sing enak ayo dadi wong soro, aja dadi wong enak. Enak dadi wong soro, tapi besok nglakoni mbok enggak sampean. Enak pun dhisik didadekno wong loro ambek sehat. Harus tahu kan. Sama kene ya milih sehat. Sehat, duit akeh, baru ayu terus gadek elek. Mana? Joget terus gadek melarat, urip terus gadek. Karepe cabang 12 sih mang. Enake dhewe ae. Yo gentenan bae mati putune lahir ngono. Berhubung cabang 12 ya gak iso ngalang-alangi ku lho. Wis karepe ku ngono tok. Ya gentenan ya, Bu, dunia berputar. Ya dia berputar nek gak ngulak dunia mambek lah. Dunia berputar. Besok hatinya senang. Ternyata kemarinnya hatinya susah. Mendapat rezeki senang. Bojone gak mulai-mulai susah. Nggih. Anake yang ngono meneng-meneng ana urusan, cek ane susah maneh. Ya donya gak enak blas iki. Ya nek kono meneh sepeda motor gak usah tuku, Adira gak usah survei. Ya, Adira gak usah survei. Bang Danamun gak usah survei. Ya, kok swarga. Tapi aja sampai gak harus nggone swarga. Jangan sampai tidak tahu yang punya surga. Jangan lupa masuk surga syaratnya 5. Islam, iman, ihsan, tahu tempatnya surga dan permisi kepada yang punya surga. Mintanya sana-sana. Kamu tahu di mana tempatnya surga? RT berapa? RT berapa, Bu? Ini RT berapa, Mi? 20. Itu berapa? Ya enggak apa-apa, maksud saya itu saya tanya orang yang tidak tahu surga itu di RT berapa sih? Atau di daerah mana gitu loh. Enggak ruwet mlebu swarga apane ya. Orang dunia tidak akan bisa masuk surga. Walau Nabi Muhammad kalau memang tidak ada izin dari Allah. Enggak ada keterangan saya bahaya, enggak ada. Enggak ada. Bahaya ngapain saya bicara seperti ini? Nabi Muhammad gak akan bisa masuk surga. Apalagi kita. Kalau semuanya tersebut tidak ada izin dari Allah. Izin itu perlu loh. Izin itu perlu. Kalau diberi izin, ya enggak. Tapi urusan seperti itu kebaikan.
Tapi kalau ada di sana orang laki-laki nggak izin istrinya ya banyak kan. Ya. Ya kan gak urusan itu, lah sosial itu ya. Enggak, ini masalah surga. Masalah surga. Dan jenengan ya harusnya tahulah masuk surga syaratnya berapa tadi? 5 kan. Nah, kalau nggak syarat 5, akhirnya masuk ke surat Al-Hijr ini. Neraka jahanam. Ono pitu ya tadi dari sana ke bumi 2 alam sekali. 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kenapa seperti itu? Karena badan terdiri dari 7 bakasan, 7 masalah. Ternyata di dunia tidak bisa melaksanakan 7 masalah. Badan kita kan 7. Apa? Mata, mata, cangkem, kuping, tangan, weteng, kubul, sikil. 7 kan? Kalau orang tidak bisa menempatkan 7 tersebut, maka larinya ke neraka. Jangan sampai nggak bisa. Mudah-mudahan aja jenengan diberi umur panjang dan sehat sehingga besok bisa ngikuti ujian makrifat. Kita ini ya saya nggak bisa jamin kan ujiannya masih kurang 1 bulan lagi. Ini besok nututi apa enggak? Salah satu di antara jamaah. Kalau saya yang berdoa, saya dongakno muga-muga urip panjang. Sehat walafiat. Iku mang ayu terus gak adek, elek. Terus urip terus gak adek, adek. Iki saking Jawane kula. Ayo gak nemene dongakno. Ya tambah gak enak, urip terus gak enak, dadine boleh apa? Dadine boleh iku, apa Bu? Pengpekun. Pekun ya. Enak-enak sedengah. Diambil Allah ya silahkan ya Allah. Saya gak punya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi itu nyerahno. Serahkan jenengan ya Allah, urip kula, mati kula, ibadah kula. Berserah diri, ngono ibadah ndolek ganjaran, nek berserah ya. Lah maksud Allah, nggih kula njaluk iku bala ya lah maksud ayo. Iku mau nyerahno kok tuwa kene. Wis sampean terami yen ibadah kula serahaken ya Allah, urip lan mati kula serahaken jenengan. Aja iku mau tambah ibadah kepingin oleh ganjaran, poso Ramadan kepingin oleh ganjaran. Ya salah kabeh. Bapak Ibu, ini adalah sesi yang terakhir. Ada pertanyaan apa? Dan besok mungkin libur ya. Libur. Nah, saya sendiri tak coba ngeleset. Mencoba. Mencoba tok iki. Lho, cek nemene lho gak sana berarti ngono. Cek meneh kok di. Banyak tamu gak ya di kelas? Apa? Banyak tamu gak ya di kelas? Ya, udah tahu ya keblake apa. Tamu sama papat. Umi lho, nanti mriko nggih. Sama gawe istirahat blas. Waduh, Mi. Barusan selesai, Mi. Enggak spiral, enggak bisa, Mi. Saya ini bantah-bantahan, salah kebekel, enggak. Tapi nak Allah capek apa enggak? Enggak capek. Kenapa? Allah tidak ada kakinya, makanya enggak tahu pijat. Allah enggak bisa tapak leper, makanya enggak tahu kelompenan ya. Kenapa? Mukhalafatu lil khawatir, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan jenengan, dengan pegel widi ae golek tukang pijat. Wetenge luwe thithik ae ndolek apa bakso online pisan. Iki nemen wong bakso sak ipet. Niku bolone jamaah cabang 12. Ngajine notok, Pak. Ngajine notok sampai lambe jebol iki. Jebol. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga ilmu kita bersama mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.